bulan ini bulan November ya, gue nggak tahu nih akan kapan bulan ini juga. Ini juga. Oke. Bulan ini gue genap 1 tahun dan juga ganjil 7 tahun kebetulan. Genap 1 tahun dan ganjil 7 tahun. Berarti setahun berpisah nanti. Iya, minggu depan terakhir jadi direktur eksekutif. Setahun jabatan direktur eksekutif, kemudian mau resign. Assalamualaikum, selamat malam sahabat semuanya. Alhamdulillah malam ini saya bisa ketemu sahabat lama saya yang memang ketemu sudah hampir awalnya di tahun 2013-an. Sempat beberapa kali ketemu, ngobrol, namun tidak pernah lama. Dan alhamdulillah malam ini khusus untuk kita ngopi bareng Bang Ferdi. Ini di channel YouTube saya. Nanti bisa di subscribe, like, comment, and share Bang Ferdi TV. Malam ini kita akan membahas seputar kehidupannya, kemudian organisasi dan juga pekerjaan serta politik yang nantinya kita akan bahas selama perbincangan malam hari ini. Yang pertama-tama kita langsung kenalan saja. Dengan siapa Anda di mana? Lu sejak kapan jadi kaku begini sih? Lu sejak jadi anggota dewan harus kaku ya? Biasa. Padahal dulu kita kalau ngopi biasa kawasan gitu kan. Jaga ini. Ya kalau sama gue biasa lah, umur gak bedanya. Masih muda dulu Pak? Masih siapa? Kalau anak udah satu saya nurut aja. Nama siapa bro? Halo, apa nih sebutannya? Sahabat, warga Tangsel semuanya ya, gue warga Tangsel. Gue Raka. Apa nih? Seharian mungkin? Mungkin seharian pekerjaan, apakah sudah menikah? Belum menikah. Saat ini sedang diamanahkan alhamdulillah menjadi eksekutif director di Gerakan Turun Tangan, sebuah NGO pemberdayaan anak muda lah. Kayaknya nggak asing nama Turun Tangan. Tidak asing, Anda kan dibesarkan di sana juga. Saya termasuk orang lama juga, tapi saya lebih dulu keluar dari gerakan tersebut. Bukan keluar sih. Memilih rumah lain. Nah, memilih rumah lain untuk tidak terlalu terlibat aktif di gerakan Turun Tangan. Karena masanya saya di Turun Tangan sepertinya sudah harus ada regenerasi. Betul. Dari awal, sahabat saya ini Bung Raka ini masih eksis dari 2013 sampai 2013. Sekarang udah 7 tahun ya. Jadi ya Anda tahu pasti usianya berapa lama. Sekarang masih eksis di gerakan Turun Tangan.
Alhamdulillah masih konsisten dan punya komitmen di sini. Awal mula 2013 kita kan hanya sebagai kids leader lah ya, tim Polri lah ya, relawan kecil lah. Tapi kita tumbuh di Tangerang Selatan, di Pamulang khususnya, turun tangan Tangsel awalnya ya, kemudian menjadi turun tangan Tangerang Raya dan menjadi turun tangan Banten, betul gitu kan. Dan saya dan sahabat saya ini beberapa ini memang bisa dibilang berkembangnya bareng di gerakan turun tangan ini. Apa sih gerakan turun tangan? Mungkin sahabat-sahabat semua masih bingung, apa sih turun tangan? Kenapa enggak naik tangan gitu? Kalau naik tangan capek. Ini agak sulit menjelaskan turun tangan sampai 7 tahun aja dan agak sulit ya menjelaskan turun tangan. Tapi sesederhana turun tangan ya, dengan artinya turun tangan kita ikut terlibat, ikut campur tangan, turun andil dalam setiap masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah ya nggak nungguin orang lain ya, kita ikut terlibat, membagi diri sendiri, menyelesaikan masalah tersebut gitu. Tapi dalam konteks keorganisasian, turun tangan dalam konteks kami adalah bagaimana teman-teman bisa ikut terlibat dalam setiap penyelesaian masalah dengan proyek-proyek berkelanjutan gitu. Jadi bukan sekedar hit and run, proyek 1 hari 2 hari selesai, tapi juga bagaimana dia bisa membuat proyek-proyek kreatif di bidang sosial politik untuk bisa menyelesaikan permasalahan lokalnya. Ini pure gerakan sosial atau ada money oriented? Kalau berbicara teman-teman di daerah, pasti itu pure sosial. Tapi melihat kondisi sekarang untuk bisa bertahan dalam kebermanfaatan, pasti teman-teman itu butuh namanya pemberdayaan. Ya kita tidak mungkin memberdayakan orang, tapi kita sendiri tidak berdaya. Ya, jadi mungkin tidak disebut dengan money oriented, tapi bagaimana teman-teman bisa mengambil beberapa keuntungan untuk bagaimana keuntungan itu dikelola kembali untuk bisa memberdayakan proyek-proyeknya agar lebih berdaya lagi. Nah biasanya apa ya sumber pendanaan itu dari mana biasanya? Pasti teman-teman berpikir pasti donatur, ya kan? Donatur pasti Masih banyak orang-orang baik. Banyak sekali donatur itu, apalagi sekarang lagi COVID, ya udah banyak banget yang mau berdonasi kan. Tapi selain dari donatur, teman-teman di pusat di Jakarta itu menjalankan beberapa bisnis ya, yang lumrah mungkin kayak merchandise, clothing. Karena yang paling baru beberapa tahun terakhir kami mengelola kedai kopi. Gitu. Nah apa namanya? Ini berbasis kerelawanan berarti. Betul. Namanya relawan kan harus rela dalam artian yang ngurangin waktu, tenaga, bahkan juga biaya. Banyak nggak sih anggotanya sampai hari ini? Sampai hari ini ya. Yang terdata? Yang terdata sih kami sampai di tahun kemarin di data di angka 70.000 Pak. Existing 70.000 tahun kemarin kan. Sekarang mungkin kalau sekarang nggak tahu, saya belum lihat lagi datanya. Tapi tahun kemarin di akhir tahun itu di angka 70.000. Tapi teman-teman yang namanya jadi relawan atau tergerak menjadi relawan ini banyak anak sekolah, kuliah atau bekerja atau orang tua? Kalau dilihat dari demografi secara keseluruhan nasional itu kebanyakan memang mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa kota kayak Serang itu banyak sekali praktisi, kayak ada dosen, dokter, terus juga ibu rumah tangga juga ada. Berarti mereka yang praktisi ini meluangkan waktu untuk ikut terlibat langsung di gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan. Betul. Ya, karena tadi dia namanya gerakan atau komunitas atau NGO atau organisasi kan butuh operasional. Betul. Kan? Sekarang ya kita nggak muluk-muluk aja kalau misalkan ingin menggerakkan organisasi harus ada pendanaan dari donatur atau siapa yang memang berkuasa yang punya uang banyak untuk bisa memberikan uangnya untuk menggerakkan organisasi itu. Nah, untuk sekarang di pusat yang paling tinggi jabatannya berarti orang sendiri atau ada yang lebih tinggi lagi jabatan selain eksekutif direct? Ada namanya ketua yayasan sih Pak namanya. Tapi kami menyebutnya teman-teman ketua yayasan itu board ya kan. Jadi memang tidak mengendalikan keseharian organisasi. Pasif sifatnya. Pasif. Jadi kalau bisa dibilang paling pucuknya itu ya direktur eksekutif. Oh, direktur eksekutif ya. Untuk operasional lah. Untuk operasional. Ya. Tapi kalau ketua yayasan ini diminta ini pertimbangan yang maksudnya atau nggak sengaja ketika ingin melakukan suatu gerakan atau proyek? Oh tentu. Pasti aku minta teman-teman board di atas untuk gimana kebijakan yang akan dikeluarkan, apakah menurut mereka sifatnya bukan decision sih, bukan keputusan, tapi kayak kasih pertimbangan. Kalau misalkan kebijakan ini nanti akan seperti ini, dan terserah direktur eksekutif.
mau mengambil kebijakan tersebut atau tidak. Oke, kalau sekarang kita mengerucut ke lingkup Tangerang Selatan, masih ada nggak sih? Masih dong, masih. Tapi namanya sepertinya tidak muncul di permukaan. Masih ada. Itu pun memang dia lebih minimalis lah kami menyebutnya. Relawannya lebih minimalis gitu. Tapi memang masih ada beberapa proyek kemarin, terakhir beberapa minggu kemarin dia kerjasama dengan salah satu universitas di Jawa Timur, kebetulan universitas saya membagikan paket-paket sembako di Tangerang Selatan. Ya. Iya, karena 2013 sampai 2015 turun tangan sempat besar juga namanya, bahkan pernah juga bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan pilkada waktu itu. Tapi semenjak saya melepaskan diri untuk tidak aktif lagi di dalam turun tangan, sepertinya mulai meredup gitu kan turun tangan di Tangerang Selatan. Ya gitu loh Pak, namanya gerakan kerelawanan, kita berurusan dengan manusia, berurusan dengan bagaimana mereka mau bergerak gitu kan. Dan tidak ada tuntutan bagaimana mereka harus komitmen di sini. Ya, jadi tuntutan atau kewajibannya ya datang dari diri sendiri, dan kita nggak bisa memaksa itu untuk lo harus tetap bergerak, lo harus ikut terlibat, ya enggak gitu. Jadi kalau bisa dibilang beda zaman, beda treatment lah gitu. Tapi sekarang gini, kalau kita berbicara sekarang di masa pandemi gitu kan, teman-teman juga banyak yang nganggur, bahkan juga sekolah kuliah kan lagi nggak beroperasional penuh lah, bahasanya daring. Apa yang melatar belakang, apa yang membuat giroh teman-teman relawan ini mau tetap terlibat gitu? Giroh, sudah lama sih tidak mendengar kata itu. Itu kata kunci bagi kita terus bergerak dulu ya, giroh. Apa ya? Kalau aku lihat sih memang sekarang kegiatan kerelawanan itu jadi lifestyle sih. Jadi lifestyle. Jadi sekarang tuh ada kayak apa ya? Kayak bayangan bahwa kalau belum ikut kegiatan sosial tuh lu belum keren. Ya, makanya kami ada istilah di teman-teman di pusat dan beberapa circle-nya, itu istilah untuk relawan tuh ada namanya team story, Pak. Team story. Zaman gua nggak ada kan? Nah, karena zaman kita jual Twitter, Pak. Jadi team story itu adalah dia datang ikut kegiatan satu kali, snap, video, upload ke story, besoknya udah nggak ada. Team story itu ada, itu banyak sekali di kegiatan kerelawanan. Muncul pada saat itu aja. Muncul cuma di satu hari itu doang. Untuk apa? Untuk menampilkan bahwa nih loh, gue ikut kegiatan sosial. Gitu loh. Jadi dia mau panjat sosial lah. Panjat sosial. Gitu. Untuk beberapa teman-teman mungkin itu nggak baik. Tapi kalau menurut aku pribadi itu oke lah untuk kita bisa merangkul channel-channel komunikasi dari rekan-rekannya gitu. Itu oke, nggak masalah. Tapi apa sih sekarang ini nilai jual turun tangan sehingga sahabat-sahabat Tangsel misalkan ya tertarik untuk mengetahui ataupun nanti terlibat dalam gerakan? Apa nilai jual? Partnership sih Pak sekarang. Kalau di zaman gue sih sekarang partnernya lebih banyak, terutama dengan beberapa korporat gitu. Ada beberapa korporasi, gue nggak tahu bisa disebutin nggak di mereknya, brand soalnya bebas ya. Ya, dan terbaru kami kerjasama sama Red Doors. Red Doors itu official untuk hotel kami. Jadi sampai tahun depan kami berpartner dengan Red Doors. Terus juga dengan Kita Bisa, itu udah lama kolaborasinya, udah beberapa tahun terakhir dengan Kita Bisa. Terus dengan Inspigo, salah satu startup podcast, kami juga kerjasama dengan mereka. Lalu selain partner korporat, tentu dengan beberapa pemerintah provinsi. Sekarang yang paling baru di 2 tahun terakhir kami sedang garap partner di negara tetangga, di Malaysia. Iya, jadi awal tahun ini di 2020 kemarin gue sempat datang ke Malaysia, ngobrol, menjalin komunikasi dengan beberapa teman-teman NGO di sana. Dan akhirnya 3 NGO memang sudah memutuskan untuk ikut terlibat. Nah, rencananya tahun 2020 ini kami ingin bikin satu kegiatan kegiatan gathering internasional di Malaysia. Tapi karena COVID, kami postpone sampai di 2021. Tapi ada anggota di Malaysia. Apanya? Anggota belum ada, tapi mereka sudah mulai kenal dan mulai tertarik gitu loh. Karena di Malaysia kegiatan-kegiatan seperti turun tangan ini sangat jarang. Jadi anak-anak muda di sana tuh pasif, Pak. Nggak ingin ikut terlibat dalam seni-seni politik terutama. Iya, karena kondisi seperti ini kan banyak juga orang yang memang individualis, betul. Dan merasa
males untuk berkata seperti ini, apalagi kalau memang dari awal dia sudah oriented dan kadang juga kecapean sama dari luar. Mungkin teman-teman di Tangerang Selatan juga perlu disemangatin, perlu dikasih ujangan lah, atau kalimat-kalimat yang memang bisa menyemangati bahwa ikut gerakan kerelawanan itu bagus loh sebenarnya. Walaupun memang kita tidak bisa masih oriented, tapi kan setidaknya apakah bisa membuka jalan relasi kita untuk nanti dapat project, bekerja dan lain-lain. Satu, kalau berbicara seperti itu berarti orientasi karir ya. Iya. Gua adalah salah satu contoh yang berkarir dalam dunia organisasi dan kerelawanan. Jadi setelah gua kemarin terakhir kan sebelum diturun tangan, gua di Gojek. Ya. Terus pindah Jadi driver. Enggak, mau jadi driver, saya tidak di Gojek Pak. Pindah di manajemennya, terus resign, memutuskan untuk pindah ke turun tangan. Itu sempat banyak yang, Raka bodoh gitu, kok Raka mau pindah ke yayasan kecil gitu. Nah, karena sejak sebelum di Gojek, gue di MNC Group itu memang udah mengenal organisasi, masuk ke Gojek, mengenal komunitas, terus masuk ke turun tangan, mengenal turun tangan secara organisasian. Bukti bahwa ini tuh kegiatan kerelawanan itu bisa jadi karir sebenarnya. Nggak salah dong? Nggak salah. Gue berkaca sama teman-teman di Malaysia juga. Ternyata di Malaysia itu punya namanya professional volunteer, dan itu dilahirkan oleh universitas Pak. Jadi ada universitas di Malaysia, gue lupa di daerah mana. Dia itu ada jurusannya tujuan adalah melahirkan profesional volunteer. Profesional volunteer? Iya. Ada program itu? Ada. Jadi lulusnya dia akan bekerja di NGO dan dibayar. Nah, jadi gini, sistemnya di Malaysia itu adalah urusan kepemerintahan atau politik itu diurus sama pemerintah. Tapi ketika urusan dengan masyarakat akar rumput itu diurus sama namanya NGO. Nah, orang-orang di NGO itu disebut dengan profesional volunteer. Nah, itu lahir dari universitas. Iya, karena tidak untuk kemungkinan kan bahwa kita ikut organisasi pengen membangun diri, pengen banyak teman, mungkin nanti sedang pekerjaan yang bagus betul. Dan itu niat gabung ke relawanan nggak salah ya? Nggak salah, karena kan kalau misalkan kita lihat ya ke anak-anak BEM atau anak-anak yang ikut organisasi ekstra kampus misalnya, mereka mau terlibat di organisasi itu alasannya kalau bukan karena ingin membuat dampak gitu kan, ya nanti kelak ketika kerja cari aja pekerjaan yang berdampak. Ya kan sebenarnya sama dengan value-value kan keturunangan, ya lu berbuat baik, berdampak, ya lu udah turun tangan gitu. Belum. Pak, tolong Pak. Aus, Pak Dewannya aus. Oh itu Pak. Oh ya lupa saya. Malam ini kami syuting di Warung TTS. Warung TTS di daerah Jalan Setiabudi di Bawang Barat. Dan konsepnya menarik dan makanan juga hampir terjangkau. Kalau memang sahabat semua ini sini, monggo nanti cek di Instagramnya ada di Warung TTS. Terima kasih Warung TTS. Mantap, Warung TTS kopinya enak. Berarti sudah mengemban tugas atau amanah sebagai kreativitas mungkin sudah berapa lama? 1 tahun. Bulan ini bulan November ya, gue nggak tahu ini akan Kapan? Bulan ini juga. juga. Oke. Bulan ini gue genap 1 tahun dan juga ganjil 7 tahun gue. Genap 1 tahun dan ganjil 7 tahun. Berarti setahun berpisah nanti. Iya, minggu depan terakhir jadi direktur eksekutif. Setahun jabatan direktur eksekutif, kemudian mau resign dan genap ganjil 7 tahun, mau resign. Kalau bukan resign tapi mungkin pensiun, istirahat. Iya. Kalau pensiun kan bisa kembali lagi. Iya, istirahat lah. Oke, dunia kerelawanan dan mau pensiun. Kenapa mau pensiun? Apakah memang ada tempat pelampiasan baru atau pelarian baru gitu? Tentu ada rumah pengabdian baru pasti ada. Cuma berpikirnya gini sih lah, selama 1 tahun jadi direktur itu rasanya tuh gue selalu nyerahin orang. Jadi nggak dapet mentoring yang bagus lah. Jadi gue ngerasa kelelahan aja gitu. Nah,
kalau lu cinta sama sebuah tempat, biasanya lu akan mau tempat itu terus bertumbuh. Ya pasti. Iya kan? Nah, tapi ketika kita terus menyirami dan kita kehabisan air, mungkin kita harus cari air di tempat yang lain dong. Ya mungkin itu yang sedang gue lakukan sekarang. Ya udah deh, untuk sekarang sementara amanah sebagai direktur eksekutif mungkin gue sudah cukupkan. Gitu. Tapi kelak ketika gue nanti akan kembali ke sini, gue akan kembali dengan ilmu-ilmu yang sudah gue ambil sebelumnya di tempat-tempat lain gitu. Mungkin di tempat yang setelah ini gue ketuju, atau mungkin gue akan kuliah lagi mungkin gitu. Kelak gue akan kembali ke turun tangan, mungkin nggak sebagai direktur eksekutif, tapi sebagai apapun, gue akan, ini loh yang bisa gue kasih ke lu lagi apa yang gue dapat di luar. Karena 7 tahun di turun tangan tuh lama Pak, lama banget, dan gue ngerasa kayaknya udah cukup deh gue dalam tanda kutip mengabdi dan belajar banyak hal di sini. Saatnya gue belajar di tempat yang lain. Kelak kalau ada kesempatan gue akan kembali lagi. Tapi tempat pengabdian yang baru nanti, apakah posisinya sama dengan sekarang, lebih tinggi atau lebih rendah? Keluhnya lah, kalau ngomong-ngomong gitu ya, keluhnya saja. Kalau di tempat yang baru tuh kebetulan tidak ada posisi direktur ya Pak. Tapi memang posisi hierarkinya sama. Jadi gue sebagai chairman atau ketua. Sebagai ketua. Itu kan bahasanya Chairman. Kalau di kontrak sih chairman, tapi bahasa Indonesia ketua. Tapi konsepnya sama, relawan juga atau apa? Sama-sama NGO, sama-sama yayasan, cuma memang bidangnya di bagaimana kita bisa membantu adik-adik pasien kanker. Jadi isunya jelas, penerima manfaatnya jelas. Ya kalau misalkan turun tangan kan bisa masuk ke semua aspek. Itu luas sekali. Kalau seperti pendidikan dan lain-lain. Ya. Kalau yang nanti akan jadi tempat yang baru kan hanya fokus di satu bidang kan. Betul. Kesehatan misalkan khususnya anak-anak kanker aja. Sudah bisa ngebayangin? Udah bisa ngebayangin betapa sulitnya, karena gue gak pernah ngerjain isu ini sejujurnya. Jadi ketika gue ditawarkan, karena memang kebetulan ditawarkan, bukan apply, ditawarkan, terus gue langsung kalimat pertama yang terlontar, yakin gue gak pernah ngerjain isu ini loh, dan gue gak tahu isu ini gitu. Tapi dengan diyakinkan oleh teman-teman pembina dan pengawas yayasan tersebut bahwa lu pasti mampu, gue percaya sama lu gitu. Udah kita coba gitu. Kalau nggak dicoba kan nggak ada yang tahu gitu. Karena kebetulan juga gue pasti akan bisa belajar banyak sih dari sini. Ya. Kalau kita tahu kan gerakan turun tangan ada sosok inspiring di balik turun tangan. Ya. Nah, tempat yang baru ada nggak sih sosok seperti gerakan turun tangan ini gitu? Oh, gara-gara beliau gue jadi terima sebagai chairman atau ketua di tempat yang baru nanti. Waduh, pertanyaannya cukup menjebak. Kalau sosok sih, gue bilangnya bukan sosok ya, karena yang menawarkan gue teman lah. Jadi bukan kayak panutan, tapi ya karena gue kenal, terus udah sering berinteraksi lama, teman. Tapi memang dia ini memang udah lama juga berinteraksi di turun tangan kan. Jadi sejak kita di 2013 kenal dari sana, terus akhirnya beliau menawarkan, udahlah. Gue nerima bukan karena gak enak ya, tapi gue yakin kayaknya kalau misalkan gue dimentoring sama dia pun juga akan jadi hal yang menarik sih gitu, karena bidangnya sudah berbeda dan gue nggak pernah dapat ini sebelumnya. Ya, tadi kata kuncinya ada sosok di balik itu bang. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena nggak mungkin dari jabatan gerakan direktur eksekutif di gerakan turun tangan yang sudah 7 tahun ganjil dan bulan ini 60 tahun tiba-tiba berpindah haluan ke tempat pengabdian baru kalau tanpa ada orang sosok yang memang mungkin bisa dibilang dikagumi atau bisa menjadi inspirasi, itu sepertinya akan susah untuk pindah gitu ya. Iya, gua salah satu pertimbangan adalah gua bisa jadi mentee media gitu. Itu selalu jadi pertimbangan gua dalam menerima sebuah tanggung jawab. Gue bisa jadi mentinya siapa yang jadi mentor gue nanti. Itu selalu jadi pertimbangan. Itu juga salah satu alasan kenapa gue waktu terima di turun tangan, karena gue merasa ada beberapa rekan-rekan gitu. Gue nggak bilang atasan sih, tapi rekan-rekan yang kayaknya gue bisa jadi mentinya mereka nih. Makanya gue terima untuk tanggung jawab sebagai direktur eksekutif. Ini kan dua. Sebenarnya kesehatan juga masuk dalam bidang yang gerakan turun tangan
lakukan kan kesehatan walaupun tidak spesifik khusus anak-anak penderita kanker gitu kan. Tapi apakah memang ada manfaat yang signifikan atau banyak dari gerakan turun tangan ini yang bisa diambil yang nantinya akan dibawa ke tempat pengabdian yang baru? Oh, banyak sih, banyak banget contoh-contoh yang bisa gue ambil ya, mulai dari bagaimana gue ada beberapa kebijakan yang gue bawa tentunya di turun tangan, konsep-konsep bisnisnya pun juga gue bawa ke turun tangan. Terus salah satu yang di tempat baru tertarik dengan turun tangan adalah bagaimana kita bisa punya relawan di berbagai macam kota. Dan itu karena memang di tempat baru lingkupnya masih ada di Jakarta, jadi mereka gimana kita coba untuk beberapa kota, kayaknya menarik nih, makanya itu salah satu alasan kenapa mereka menawarkan posisi ini ke gue. Jadi memang banyak yang akan gue terapkan di sana berkaitan dengan tempat. Berarti ini masih terpusat di Jakarta ya? Ya, yang nantinya akan dikembangkan untuk mendapatkan relawan-relawan baru seperti perekrutannya mungkin seperti turun tangan. Kayaknya enggak. Oh, beda lagi. Akan berbeda konsepnya. Kalau turun tangan kan organik ya, orang mau bergerak dengan sendirinya. Tapi kalau ini mungkin karena isunya spesifik dan sempit ya, jadi mungkin kita akan bekerja sama dengan beberapa komunitas komunitas kedokteran ataupun juga teman-teman kemahasiswaan yang memang terfokus pada isu kanker ya. Lebih spesifik gitu, karena nggak mungkin kita secara organik siapa yang mau bergerak di isu kanker, kayaknya nggak banyak, karena gue sendiri pun sebagai yang media sekarang juga belum terlalu paham soal isu kanker kan. Menarik sih, karena yang awal gerakan turun tangan ini melebar ke semua aspek ya. Sekarang hanya mengerucut pada aspek kesehatan khususnya di bidang kanker dan salut sih, appreciate bahwa berani mengambil keputusan itu, dan pasti kan ini sebagai karir kok, pasti kan. Dan ya, apakah menjadi pekerjaan utama atau kan nanti ada job atau proyek-proyek lain yang di luar? Pekerjaan utama pasti, tapi memang udah sejak dulu memang gue ada beberapa proyek di luar sih, karena namanya orang nggak bisa diem kali ya. Jadi ketika ada waktu kosong dan terutama ketika proyeknya berkaitan dengan pengembangan komunitas, proyek-proyek sosial, gue pasti akan ambil selama memang gue merasa bisa bertanggung jawab terhadap itu, punya waktunya, punya tenaganya. Sebagai kepala tertinggi di gerakan turun tangan saat ini dan nanti akan menjadi chairman di gerakan berikutnya atau di tempat berikutnya, terkadang kita mikir nggak sih kita bisa nggak sih atau kita baik nggak sih sebenarnya menjadi ketua atau pimpinan? Pernah merasa gitu, kayaknya apa gitu? Itu salah satu pertimbangan kenapa gue memutuskan mencebokkan diri di turun tangan. Gue merasa nggak cukup baik sebagai direktur, gitu. Banyak sekali tantangan, rintangan, dan juga kebijakan-kebijakan kayaknya gini. Pernah nggak sih merasa ketika lu punya tim, terus dia tahu salah, ini pasti salah, terus lo omelin, setelah lo omelin, udah keadaan baik, tapi lu merasa bersalah, gue merasa bersalah nih ngomelin dia gitu. Ya kan sering, kan udah tahu dia padahal dia salah gitu. Nah itu sering gue alami di turun tangan, dan itu jadi beban moral tersendiri. Mungkin nggak sih nanti kejadian serupa di pasti. Dan tantangannya apa? Tantangannya adalah di tempat yang baru. Satu, tempatnya sangat baru. Gue kan di turun tangan terlibat dari zaman masih embrio kan. Di ini gue terlibat dia udah 13 tahun pak. 13 tahun. Jadi gue tiba-tiba masuk jadi ketua kan. Yang kedua, orang baru, nggak pernah kenal sebelumnya. Jadi tantangannya dari dua itu. Kalau di turun tangan kan ibaratnya gue sama lu udah kenal nih, mau ngomelin ya udah besok kita main futsal bareng, udah biasa aja gitu kan. Di tempat yang baru ini yang tantangannya, wah ini akan jadi tantangan yang menarik sih. Tapi ya we'll see lah gimana nanti. Berawal dari gerakan relawanan kemudian menjadi karir dan akan memegang dua posisi yang memang strategis sebagai direktur eksekutif di gerakan turun tangan dan nanti sebagai chairman atau ketua di tempat karir baru. Dan semua orang bisa mengambil tanggung jawab itu gitu, bahwa yang dihadapi kan orang relawan, apalagi relawan kan nggak bisa diatur juga, tanda penting kan tidak bisa dipaksa gitu, karena dia mau gerak di atas kemauan dia sendiri. Mungkin kita hanya memberikan semangat kecil, letupan kecil yang memang nanti bisa membuat mereka girohnya kembali lagi dan bisa kalau kita kaitkan dengan hal yang lain, organisasi tidak terlepas dari politik pasti. Betul.
semua organisasi, politik praktis atau politik yang lainnya pasti ada. Sekarang apakah terdaftar sebagai kader salah satu partai politik di Indonesia? Tentu tidak, tentu tidak. Saya bukan kader partai. Yang sering menyebut saya salah satu kader partai merah terbaru. Saya bukan kader partai. Tapi dulu tahun lalu kan sempat membantu caleg. Betul, seorang teman. Iya, kita sebut saja si Samara. Betul, sebut saja Samara Amani. Itu kan cukup lama kan, hampir setengah tahun, 6 bulan. Ya, 6 bulanan lah. Apakah memang dari interaksi tersebut kemudian membantu dalam hal kampanye, membuat satu gerakan dan lain-lain, tidak terlintas untuk bergabung dengan partai politik manapun ya selain yang memang di jejalnya oleh si Samara? Tidak sama sekali Bapak, tidak sama sekali. Gua ingat salah satu mata kuliah dulu karena kebetulan saya adalah mahasiswa ilmu politik. Ada namanya mata kuliah kekuatan partai politik Indonesia. Ya, hari pertama yang ngajar itu profesor. Dia ngomongin dijelasin soal kekuatan partai politik. Ya, pertemuan dia bilang gini, Pak, interupsi. Saya sampai sekarang tidak pernah percaya dengan namanya partai politik. Itu tahun Itu semester 3 Pak, berarti di tahun 2012. Saya tidak pernah percaya dengan partai politik Indonesia. Titik. Sampai selesai ujian, gue nggak pernah percaya dengan mata kuliah itu. Jadi dia menjelaskan segala macam, meskipun juga nilainya baik sih. Dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi ketika gue selesai kuliah sarjana, ada beberapa partai politik yang datang memang meminang, terus ayolah gabung lewat teman lah, terus bisa nanti 2014 bantu, dan 2019 bisa maju, jadi udah mulai ini udah seperti itu. Tapi gue bilang nggak percaya. Dan salah satu partai pun udah sempat ngajuin ada RT, terus sempat ngajuin tanda tangan surat kontrak segala macam, jadi pimpinan cabang. Gue nggak deh, makasih. Gue masih nggak percaya dengan kontrak partai politik karena gue masih ingin bermanfaat atas dasar rakyat Indonesia. Mantap. Tapi itu Pak, idealisnya benar, karena sejujurnya itu sih, gue takut ketika gue berpihak pada salah satu partai. Gue tahu bahwa sebenarnya dari partai politik itu ada ayam kan? Iya, gue tahu betul. Cuma bagaimanapun ketika kita bertarung dengan sebuah kursi dan kita ingin memenangkan hati rakyat, pasti kita harus bergerak atas dasar kepentingan partai, benar kan? Dan gue belum siap untuk menggadaikan itu. Gue belum siap. Mungkin beberapa tahun depan. Mungkin, tapi kita nggak akan tahu. Nah, sampai sekarang gue belum siap untuk itu. Tapi alasan kenapa dulu atau tahun lalu membantu si Samara, kalau bukan tergerak ke politik? Betul. Apa alasannya? Alasannya si Samara cantik? Enggak. Betul tidak. Maaf ya Semi. Gagasan sih Pak. Alasan yang sama ketika kita dulu 2013 mendukung Bapak Anies. Gagasan Pak. Gue ketika beliau minta bantuan, terus gue tanya apa yang lu bawa, isu apa yang lu bawa, terus dia ceritakan yang lebar, terus soal visi misi, terus bagaimana apa undang-undang yang dia perjuangkan. Oke, gue bantu, dan ini pun berlaku dengan semua calon gitu. Kebetulan memang yang minta bantuan pada saat itu cuma si Samara. Kalau misalkan ada lain, pasti gue akan tanyakan yang sama gitu loh. Karena gue punya tanggung jawab moral sebagai sarjana politik kan, pasti salah satu edukasi politik adalah hal seperti ini. Makanya ketika gue membantu Samara pun bentuknya adalah membuat sebuah komunitas anak muda, bukan gue mendatangkan massa terus ayo pilih Samara, enggak seperti itu. Itu yang kita juga lakukan kan di 2013. Sama bedanya adalah ketika calon ini terpilih, gue bilang sama Samara gini, San, kalau besok lo kepilih, gue akan balik jadi rakyat ya. Gue nggak ikut-ikutan masa lalu mau jadi apa, lu mau jadi apa.
kelak kalau misalkan lu ada kenapa-kenapa, misalkan lu korupsi nih, gue jadi orang pertama dan yang paling depan yang akan begitu. Gue bilang kayak gitu sama teman. Jadi dia bilang oke. Tapi kecewa nggak sih ketika orang yang dibantu ini ternyata tidak berhasil masuk ke DPR? Enggak nih, sama sekali gue gak kecewa. Gue malah justru bangga dengan bukan diri gue tapi dengan kekuatan teman-teman pada saat itu. Karena mayoritas teman-teman masih muda. Terus targetnya itu di 5 besar, ternyata kami masuk ke 2 besar, Pak. Masuk 2 besar. Cuma karena PT kan nggak lolos partainya. Acara partai nggak lolos, Pak. Kita masuk, kita dapat di 2 besar. Sampai hari ini komunitas anak muda yang dibentuk pada tahun lalu dengan gerakan politik itu masih ada atau ya seiring berjalanan waktu pileg selesai bubar? Sebenarnya bukan bubar tapi mungkin vakum ya, karena setelah selesai ada beberapa pihak-pihak di dalam teman-teman komunitas itu yang gue bilang dia sangat sangat tokohan. Jadi bela mati-matian tokohnya bukan gagasannya. Jadi ada sedikit beda pendapat. Gue tidak mau ambil resiko dengan kita berbeda pendapat dan merusak hubungan pertemanan. Akhirnya gue mundur dari posisi ketua pada saat itu dan gue mengatakan udah siapa yang dilanjutkan. Kalau sekarang masih ada sih teman-teman masih suka pada kumpul gitu, meskipun juga bentuknya masih sekedar diskusi-diskusi dan beberapa kali pun gue sempat dihubungin untuk ayo dong main lagi dan gue bilang ya karena kesibukan kali ya, jadi nggak bisa merapat dan lagi-lagi karena gue sekarang ya masih jadi direktur eksekutif kan representasi sebuah organisasi dan merapat pada sebuah entitas politik itu sensitif, Pak. Yang pas dari tahun lalu masih belum jabat direktur eksekutif ya? Waktu membantu belum. Tapi kan pasti dalam satu organisasi, komunitas, gerakan ataupun apapun namanya pasti ada konflik. Betul. Selama setahun menjabat sebagai direktur eksekutif, konflik apa yang memang sering ada di pikiran dan kepikiran terus dan bagaimana cara menyelesaikan manajemen konflik? Aduh, konflik berurusan dengan organisasi dan relawanan tuh konfliknya nggak jauh-jauh urusan human interest, terus juga urusan dengan human touching. Jadi kita kan bisnis manusia, Pak ya. Jadi nggak jauh-jauh lah kayak misalkan sesederhana berdebat di grup WhatsApp salah pengertian, gitu, salah paham. Sering konfliknya seperti itu. Tapi memang yang gue terapkan ke teman-teman adalah kurangi interaksi secara virtual. Lebih baik ketemu gitu. Makanya kebijakan pertama yang gue buat di turun tangan itu khususnya di teman-teman di pusat adalah kita punya jam kerja. Kalau dulu kan nggak ada, kita punya jam kerja. Sekarang sampai Jumat jam maksimal datang ke kantor jam 12, pulang terserah. Dan gue selalu melarang teman-teman untuk tidak pegang kerjaan di atas jam 8 malam. Oh, tidak boleh libur? Nggak boleh. Dan Sabtu dan Minggu. Oh, itu harus free? Free. Gue nggak mau. Dan gue kalau misalkan ngasih kerja tuh nggak mau di malam-malam. Kalau ada yang urgent, biasanya gue tanya, bisa diganggu nggak? Kalau nggak bisa, gue akan skip. Jadi itu yang gue biasakan ke teman-teman. Apalagi ketika pandemi kayak gini, ini agak berantem juga karena teman-teman jadi load kerjanya jadi lebih banyak dan menguras banyak emosi ya. Karena kita harus sering daring juga karena teman-teman ada yang di lapangan, ada juga yang bisa kerja di rumah, ada juga yang dari kantor. Ya pada khususnya kita harus sering daring lewat Zoom ataupun juga Google Meet untuk bisa saling koordinasi. Pokoknya sebaiknya kita mengurangi virtual lewat chat karena itu paling banyak sekali salah paham di sana. Dengar teman-teman dari turun tangan kemarin ada yang positif COVID. Ada. Gimana tuh sebenarnya penanganannya? Apakah dipulangkan di rumah, masih mandiri atau dikirim ke Wisma Atlet atau sebagai teknis seperti kan pasti bertanggung jawab juga dong ya teman-teman yang kondisi ini. Pertama kantor lockdown. Sekitar 2 minggu setengah. Kenapa? Karena kami mengisolasi teman-teman di kantor. Oh iya. Ya kan? Karena kami kopi tutup berarti? Tutup, Pak. Tutup. Pada akhirnya teman-teman orang kopi pun juga kami swab. Nggak ada yang positif, nggak ada kami. Karena kami coba reach out Wisma Atlet, kayaknya pelayanannya mungkin teman-teman sedang sibuk juga.
Jadi daripada lama dan kami khawatir mereka menyebar ke anggota keluarga yang lain. Jadi deh kalian ke kantor aja, kantor kami lockdown, makanan, obat-obatan semua kami suplai, dibantu sama teman-teman dari puskesmas. Gitu. Jadi selama 2 minggu setengah sampai dipastikan mereka bebas COVID, baru kami berangkat. Kemarin total 5 orang, Pak. 5 orang. Banyak. Tapi ada yang kondisinya parah gitu. Berapa? Semua OTG. Semua tidak merasa bahwa Ada sih 1 orang ketika proses dia sempat down, sempat demam. Akhirnya yang kami lakukan adalah berusaha menghibur. Kebetulan pada saat itu di tengah-tengah dia sempat ulang tahun juga, Pak. Sempat ulang tahun, terus gue datengin ke kantor, kasih sekedar kasih makanan, terus dan itu juga interaksinya juga lewat jendela kan. Lewat jendela dan ya, maksudnya dia lebih happy lagi dan jadi lagi-lagi. tapi saat ini sudah bersih semua. Alhamdulillah sudah bersih dan bisa lagi berproject di COVID. Teman-teman emang nggak takut mati kayaknya. Berarti kan kalau sudah bisa merasakan itu, walaupun kita OTG bahasanya kan, sudah bisa merasakan bahwa oh, COVID seperti ini, COVID itu ada dan lain-lain. Jadi bisa bercerita kepada orang-orang itu. Iya, justru dengan adanya kasus ini gue makin insecure pasti, terus makin waspada. Jadi sejak ada kasus ini di beberapa kan udah mulai transisi pada saat itu kan. Gue sempat ada jalan di Resto ataupun juga liburan di beberapa tempat liburan di luar Jakarta. Ketika ada nggak pakai masker ataupun juga berinteraksi segala macam, gue sempat ngomel ke manajemennya, Pak. Pernah datang ke Bandung, terus ke salah satu tempatnya di Lembang. Baru masuk nih, terus kayak kok orang-orang sini pada nggak percaya COVID atau gimana ya? Orang foto nggak pakai masker. Terus padahal ada satpam di situ, Mas. Terus gue komplain, Mas, ini pada nggak pakai masker nggak di tempat lain? Oh tuh lagi foto ya, foto emang harus pakai lepas masker. Akhirnya udah, gue nggak ngapa-ngapain, ngomelin satpam, cabut langsung. Karena kita tahu bahwa teman gue ada loh yang kena COVID, gitu. Bukan bohongan, dan lu di sini seenaknya gitu. Dan kami udah berbulan-bulan kerjain proyek COVID, melihat bagaimana dikubur, bagaimana dirawat, diinkubasi. Di sini aduh kayak banyak orang yang cuek ya. Banyak banget. Yang mau gimana lagi? Ya, karena kita tidak bisa, setidaknya walaupun kita tidak bisa jaga jarak, tapi minimal kita pakai masker tidak berlaku sebuah itu. Betul. Minimal itu. Betul. Karena kalau untuk jaga jarak segala macam, ya sulit gitu kan. Tapi minimal pakai masker. Kalau COVID itu ada, COVID itu bukan omongan belaka saja. Betul. Jadi harus tetap waspada, jangan terlalu panik dengan COVID, tapi kita harus jalani juga sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, lanjut ke politik anak muda ya. Perlu nggak sih anak muda itu berpolitik? Apakah memang politik itu bisa dibilang turun dari bapaknya ke anaknya? Ataukah kita sebagai warga biasa bisa gitu kan? Oh, kayaknya politik bisa deh buat aktif sebagai kader, pengurus dan lain-lain. Dalam perspektif anak muda ya. Perlukah anak muda berpolitik? Perlu. Karena kalau ngomongin politik secara ilmuannya, politik itu kan artinya adalah segala kegiatan yang bersangkutan dengan kebijakan atau negara. Nah, segala aktivitas kita semuanya urusannya semua adalah di pemerintahan, politik gitu kan. Jadi anak muda tuh harus sadar itu, bahwa mereka ya harus sadar bahwa ujung-ujungnya lu makan di salah satu kafe, nongkrong di mall, ya semua urusannya di mana ya? Kebijakan pemerintah. Lu sekarang lockdown, komplain, aduh gua nggak bisa ke mall. Ya, nah, jadi lu kenapa nggak peduli sama politik? Itu kan lu yang kepala daerah kan udah milih. Jadi bukan harus jadi kader dan apa, tapi sebenarnya sadar dengan politik yang bisa terjadi. Terus juga ketika pemilihan umum juga tahu siapa yang dia pilih, terus juga aware dengan isu-isu kendaraan, hukum, agar apa? Agar mereka tahu bahwa kehidupan mereka tidak terlepas dari isu politik itu sendiri. Ya, karena sekarang kalau kita lihat banyak anak muda yang sibuk dengan urusan masing-masing. Betul. Dan tidak terlalu peduli terhadap apa yang terjadi di luar sana. Betul. Pokoknya main TikTok, main medsos itu selesai gitu kan. Iya, benar. Nah, sekarang apa yang bisa dimunculkan terkait dengan anak muda bahwa walaupun kita tidak bisa terlibat aktif politik praktis misalnya, tapi kita setidaknya sadar bahwa politik itu penting buat kita dan buat orang lain.
Ya jawabannya agak challenge juga ya. Gimana caranya? Caranya adalah kayaknya tuh mereka tuh harus dapat satu pengalaman di mana mereka sadar bahwa hidup mereka itu ditentukan oleh pemerintah. Itu dulu kayaknya. Kata kuncinya itu. Contohnya adalah misalnya sekarang isu tentang undang-undang perlindungan perempuan. Ya. Dulu ketika mungkin kita tarik 5-10 tahun ke belakang, mana ada sih perempuan yang peduli tentang perlindungan mereka? Sampai pada akhirnya mereka merasa perlu dilindungi oleh negara, baru mulai keluar di media ataupun juga mendesak parlemen untuk mensahkan undang-undang. Terus juga misalnya apa lagi ya, undang-undang pendidikan. Undang-undang pendidikan dulu ketika pendidikan kita masih murah, biaya sekolah juga masih terjangkau, mana ada yang peduli. Tapi ketika sudah terbentur oleh eksklusivitas universitas misalnya, universitas menentukan biaya pendidikan sendiri, baru mereka gagal nih kan. Akhirnya mulai ada demo, mulai ada tuntutan, desakan kan. Jadi kayaknya hal pertama adalah mereka harus dapat pengalaman di mana mereka sadar bahwa hidup lu itu ditentukan sama pemerintah oleh calon-calon yang secara tidak sadar lu pilih atau enggak. Itu dulu aja. Baru setelah itu lu akan belajar soal bagaimana politik itu sendiri. Ya, karena kan kalau gue sendiri kan tumbuh tidak atas dasar politik, ya. Gue kuliah juga bukan politik gitu kan. Makanya perspektif gue sebagai pelaku atau praktisi atau politisi gitu kan, pasti kan berbeda dengan orang yang memang kuliah, tapi memang jurusannya no politik gitu ya. Secara teori dan praktek memang terkadang agak nggak sinkron ya. Jadi bagaimana kita mempadu-padankan teori yang ada dengan praktek yang ada di lapangan. Ya. Kalau gue kan praktek langsung ini. Kalau lu kan dari awal kuliah teori gitu kan. Dan kemarin sama tahun lalu lu sempat gabung untuk bisa bikin gerakan di terkait dengan politik gitu kan. Oke, karir sudah, jabatan tertinggi. Kalau di perusahaan tuh ya chairman itu seperti CEO bukan sih? Kalau di posisi yang baru nanti? Mungkin ya, Sama mungkin kan? ya. Karena kan ada dirut, ada direktur eksekutif, chairman, CEO, pokoknya jabatan selevel Ya, yang manajemen head lah ya. Manajemen head. Jadi secara karir sebenarnya sudah tinggi sekali, gitu. Walaupun memang bergeraknya di bidang kerelawanan dan itu NGO nanti yang berikutnya lah. Ya. Tapi kan itu bisa jadi satu prestasi tersendiri. Apalagi dirimu belum menikah gitu kan. Akan doakan saja. Ya selalu doakan yang baik-baik lah. Ya. Tapi pertanyaannya berikutnya ya, apakah nantinya pernikahan itu akan mengganggu karir? Oh, tentu tidak. Selama istri juga ikut mendukung. Istri itu pendukung. Iyalah. Makanya sebenarnya Kenapa menunda? Ini sifatnya menunda pernikahan atau sih. memang apa? Enggak, dia baru tukang memasukkan dia ke framing. Enggak ada yang menunda, sedang berproses saja. Enggak menunda pernikahan, tapi memang kebetulan karena kan juga baru ketemu juga terus lagi berproses, dan kayaknya kalau dibilang akan mengganggu sih enggak sih, gue yakin kalau yang sekarang sih, karena sampai sejauh ini beliau pun juga sering banget membantu kerja gue di turun tangan. Yang sebelum berarti nggak membantu ya? Agak sulit pak, agak sulit. Sekarang sih berapa? Gue Ya. 28. Gue menikah 27, jadi sudah lewat setahun dari 28. Mau S2 belum S2 ya? Rencananya tahun depan. Di dalam luar Di luar insya Allah. Nah, mau kuliah di luar negeri, besok jadi chairman, mau nikah, ditinggal lagi calonnya. Dibawa lah. Apa di bawah? Makanya beliau bawakan yang saya kan, pertanyaannya menjebak nih. Kan bisa aja kan? Karena dia pasti kalau beasiswa emang ada sepertinya untuk tanggungan itu. Ada kan? Ada nanti kita cari. Iya, kalau Dan saya lagi cari yang beasiswa memungkinkan untuk tidak balik lagi ke Indonesia. itu ya.
Beasiswa apa itu? Nggak tahu, makanya lagi cari gitu. Biar bisa berkarir dulu di sana, terus cari barang lagi. Ya, emang beasiswa tuh ada ya, harus kembali dalam sekian puluh tahun Betul. gitu kan. Dan memang harus sama kan negara sendiri. Iya, jadi harus mengabdi. Makanya ada salah satu beasiswa dari negara juga kan, makanya saya tidak ikut beasiswa tersebut gitu karena harus kembali, terus harus mengabdi. Biasanya udah dapat posisi di beberapa instansi. Bukan jalannya man, jalanan bagus ya kalau beasiswa itu. Wah, aku bilang tuh ada tuh yang lagi viral di Twitter minta dibalikin duitnya. Gimana? Saya nggak komen ya mas. Kalau dia mungkin pendukung banyak, nanti kalau saya minta untuk balikin saya nggak punya uang. Udah berapa nih 57 menit terakhir kata-kata bijak dari seorang direktur eksekutif yang nanti akan jadi chairman yang akan segera menikah tahun depan akan mungkin S2 di luar negeri. Apa kata-kata bijak buat anak-anak muda di sana? Sulit di kata-kata bijak apa ya? Ini deh. Gue selalu ditanya, kenapa tahan 7 tahun di turun tangan? Udah melakukan apa? Gue selalu bilang bahwa di turun tangan tuh tempatnya gagal. Tempatnya gagal karena gue berpuluh-puluh kali mungkin proyek di turun tangan tuh selalu gagal. Jadi banyak pelajaran di sana. Tapi yang gue ambil adalah selama 7 tahun gue tuh merasa nggak berubah banyak hal bagi lingkungan sekitar. Tapi yang berubah adalah diri gue sendiri. Jadi gue selalu bilang sama teman-teman relawan di luar kota, perubahan terbesar ketika teman-teman itu tidak berrelawanan itu adalah berubah diri sendiri menjadi lebih baik. Karena ini kan dalam proses. Lu bisa gagal di sini, lu bisa jatuh di sini dan tidak akan ada yang marahin. Ketika lu gagal, ketika lu jatuh, banyak yang ngasih nasihat sehingga pada akhirnya di dunia nyata, di dunia bekerja, di dunia percintaan, di dunia karir, lu bisa belajar banyak hal yang implementasikan ke sana dan lu akan sukses di sana. Makanya perubahan terbesar di dunia organisasi dan relawanan adalah perubahan dari diri kita, bukan berubah orang lain, bukan berubah. Gue udah peringatan nih, dia terakhir sekali. Apa bentuk penyesalan atau kekecewaan dalam hidup selama 28 tahun? Gagal menikah misalnya? Ya, atau apa gitu? Seorang laki tuh nggak pernah menyesal. Kalau menyesal, kenapa? Kenapa? Ya? Pernah gagal sampai terpuruk sekali gitu kan? Kenapa sih gue begini kan? Salah di akhir kan, pendahuluan di depan. Jangan tahu ya, gue pasti pernah mungkin sehari 2 hari itu termenung untuk kenapa sih kayak gini gitu. Tapi tidak berlarut-larut sehingga gue bilangnya itu bukan penyesalan. Itu adalah pembelajaran. Jadi gue nggak pernah menyesal dalam melakukan sesuatu karena memang gue tuh 50-50 orangnya. Bukan tipe-tipe orang yang full ambil resiko, tapi juga bukan orang yang takut ambil resiko. Jadi gue selalu berpikir apa yang akan gue lakukan itu pasti akan punya akibat baik dan buruknya. Nah dari sana gue siap dengan konsekuensinya. Jadi ketika gue sudah melakukan itu dan ada konsekuensinya, ya gue nggak akan bisa. Gitu sih. So far sih. Oke, menarik. Mungkin nanti sebenarnya masih banyak hal yang kita akan kupas, tapi karena mungkin waktu mungkin nanti ada episode kedua kali mau berubah Ya. maka kali supaya dan mungkin nanti bisa bercerita 1 bulan, berapa bulan atau 1 tahun setelah pengabdian di tempat yang baru gitu. Apa perbedaan antara gerakan turun tangan sebagai direktur eksekutif dan juga nanti chairman di NGO yang baru nanti sebagai tempat pengabdian. Nanti kita akan kulik lagi. Ya mudah-mudahan ada hal-hal baru yang bisa kita dapati, bisa dibilang motivasi silakan, inspirasi monggo saja. Yang penting mudah-mudahan ada manfaat dari obrolan ini dan saya selaku pemilik channel. Kaku banget semua orang tua ini pemilik channel. Saya selaku pemilik badan sendiri. Ya pokoknya apapun yang bisa diambil manfaatnya dari obrolan ini silakan, alhamdulillah. Kalau tidak ada manfaatnya sudah mungkin ditonton saja supaya bisa lebih mengembangkan channel ini. Yang penting komen, like, dan subscribe. Ya, yang penting jempol ke atas jangan di bawah gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.